Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Abu Bakar As-Segaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Hampir saja kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Apabila kita kemudian lihat di dalam konteks kemerdekaan, maka biasa disebut di dalam bahasa Arab sebagai istiqlal. Istiqlal kemerdekaan ada juga yang kemudian ketika kita lihat dekat maknanya kepada hurriyah ataupun kebebasan. Oleh sebab itu, maka Islam sebagai agama yang luar biasa yang diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah SAW sangat menginginkan kebebasan terhadap para pemeluknya. Oleh sebab itu, apabila kemudian kita lihat di dalam tafsir yang disampaikan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, Imam Suyuti menyampaikan paling tidak di dalam konteks sejarah umat Islam pada masa jahiliyah dulu, mereka melakukan dua diskriminasi terhadap golongan. Golongan yang pertama adalah golongan budak, dan yang kedua adalah golongan orang yang berkulit hitam. Oleh sebab itu, kehadiran daripada Islam kemudian memberantas perbudakan dan memberantas diskriminasi yang ada, sehingga kebebasan dan kemerdekaan diwujudkan dalam setiap insan orang Islam. Oleh sebab itu, hal ini sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam ayat ini Allah jelas sudah menggariskan kepada kita bahwa hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari laki-laki maupun perempuan, bersuku, berbangsa, bergolongan dan seterusnya, maka hakikatnya untuk saling lita'arufu, yaitu saling kenal mengenal. Karena sesungguhnya kemuliaan yang ada di sisi Allah tidaklah ditentukan dari ras mana dia berasal, dari suku apa dia berada, atau bahkan warna kulit yang ia sandang. Tetapi kemuliaan yang hakiki adalah terletak inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita, di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik ketika kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa ada beberapa riwayat, tetapi paling tidak riwayat yang sangat terkenal berkaitan dengan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah satu saat ketika peristiwa Fathu Makkah sekitar tahun ke-8 atau 9 Hijriah, beliau ketika kemudian sudah masuk ke Makkah, kemudian terjadi Fathu Makkah, kemudian diperintah untuk azan, dan ketika beliau azan naik ke atas Ka'bah, kemudian beliau melantunkan suara azan. Tetapi kemudian ketika kita lihat di tafsir Al-Baghawi, ada orang namanya Hisam, di mana Hisam ini mengejek Bilal bin Rabah sebab Bilal adalah berkulit hitam. Maka dia pun menghardik Bilal, apakah tidak ada orang yang lebih baik daripada Bilal? Kok dia diberikan derajat yang mulia untuk naik ke atas Ka'bah dan berazan di sana? Maka turun ayat ini,
yang menginformasikan kepada kita bahwa semua orang hakikatnya adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kemerdekaan sudah kita raih, kebebasan sudah ada di hadapan kita, maka marilah kita mentasarufkan kebebasan itu, kemerdekaan itu, kesetaraan itu dengan bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah manfaat dari apa yang kita sampaikan. Hada huwa minni in wajadtumul akhta arju min samafatikumul afwal katsir wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.